إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون إخوة الإيمان jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki didefinisikan oleh para ulama adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita secara umum, baik itu bersifat materi maupun immateri. Tempat tinggal, harta, kendaraan, ataupun apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu semua adalah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya segala apa yang kita dapati adalah rezeki dari Allah Jalla fi'ula. Ada rezeki yang bersifat sesuatu yang tidak dibendakan, dan itu yang paling utama. Kata para ulama, rezeki yang paling utama adalah keimanan yang ada pada diri kita. Keimanan merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ilmu itu adalah rezeki. Bisa beramal soleh itu adalah rezeki. Ketika kita berbicara tentang rezeki, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan semua rezeki yang kita dapati adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh para nabi dan para rasul. Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika berbicara tentang siapa manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah bukan kalimat yang terucap oleh lisan tanpa ada pembuktian dari amal-amal soleh kita. Ketakwaan membutuhkan bukti nyata dari setiap amal perbuatan kita, agar sesuatu yang bersifat materi maupun immateri itu semuanya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla fi'ula. Karena hakikat rezeki yang Allah berikan adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, termasuk keimanan yang ada pada diri kita, ilmu yang Allah amanahkan kepada kita, harta, keluarga, ataupun sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita pakai. Semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus dalam masalah harta, ikhwatal iman, a'azanallahu wa yakum ajma'in, adalah satu hal yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa tidak akan pernah bergeser, la tazulu qadama 'abdin,
tidak akan pernah bergeser kedua kaki manusia di hadapan Allah hatta yus'ala an arba, hingga ditanya 4 perkara. Dan riwayat akan ditanyakan 5 perkara. Salah satu dari 4 perkara itu adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Karena kita dihadapkan dengan kehidupan materi yang seluruh manusia sangat mencintai materi ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh kecintaan manusia kepada al-khair di sini adalah al-mal, yaitu harta. Lasyadid, sungguh sangatlah besar kecintaan kita kepada harta. Seluruh kita semua yang mencintai harta tersebut. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, kalaulah bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara memperoleh harta dan bagaimana cara membelanjakannya, maka manusia akan berpeluang untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap hartanya. Manusia akan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap harta yang dia dapati dan berbuat apa saja dengan harta yang ia miliki. Tapi Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara mendapatkan rizki itu dengan ketakwaan kita, dan bagaimana membelanjakan harta itu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 69 sebagai dasar untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ulah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amanu, beriman, wattaqaw, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan kepada mereka semuanya barakatin minas sama, keberkahan dari langit, wal ard, dan dari dalam bumi ini. Sesuatu yang masih berada di atas langit Allah turunkan, dan sesuatu yang berada di dalam bumi akan Allah keluarkan. Untuk siapa? Untuk manusia, tapi mengambilnya dengan 2 cara. Pertama adalah aman, beriman. Yang kedua ittaqaw, yaitu dia bertakwa. Karena keimanan itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang itu harus dijaga. Dan bagaimana menjaga keimanan itu adalah dengan ketakwaan kita. Keimanan bukan hanya sekadar lisan mengucapkan sesuatu, akan tetapi keimanan itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-iman qaulun wa amalun, bahwa keimanan itu adalah perkataan dan perbuatan. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian tidak melakukan nilai-nilai keimanan tersebut dengan amal-amalnya, tidak akan pernah bisa mendapati keimanan yang sesungguhnya. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Istiqamah, menjaga keimanan itu ada dengan amal-amal saleh kita. Ketakwaan sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, paling tidak keimanan itu ada pada 3 hal. An yuta'allah wa la yu'sa. Ketika kita ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, taati Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan dimaksiati Allah Jalla fi'ula. Itu ketakwaan. An yuta Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ditaati oleh kita pada perintah-perintahnya. Wala yu'sad, dan jangan dimaksiati terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para khatib mendefinisikan takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu ketakwaan yang pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yuta Allah wa la yu'sa. Allah perintahkan salat, tunaikan salat oleh kita. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, kita lakukan puasa Ramadan kita.
Allah perintahkan kepada kita zakat, kita keluarkan zakatnya. Allah perintahkan kepada kita untuk haji dan umrah, wa atimul hajja wal umrah, lakukan itu. Allah perintahkan kepada kita untuk birrul walidain wa bil walidaini ihsana, kita jalani birrul walidain kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nilai-nilai ketakwaan yang sesungguhnya. Kita dalam rangka mentaati Allah Jalla fi'ula. Ketakwaan yang kedua, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu, an yudhkarallah wa la yunsa. Allah senantiasa diingat oleh kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala dilupakan oleh kita dalam hidup. Sehebat apapun kita semuanya, setinggi apapun jabatan kita, ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Jalla fi'ula melupakan kita. Jangan sampai jasad kita ini terkubur besok dengan terkubur namanya tidak pernah ada lagi yang mendoakan kita. Jangan pernah kita mendapati dalam kehidupan ini seakan-akan hidup ini adalah segalanya bagi kita. Kalau hidup kita ini ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu nama kita terbajang. Tapi ketika Allah menginginkan nama kita sebutkan, kebaikan-kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang sepeninggal kita. Lihatlah ikhwatal iman a'azzanallah, para sahabat, para ulama kita, para imam kita, mereka sudah wafat sekian ribu tahun, namanya disebutkan oleh setiap kita kaum muslimin. Kenapa? Karena seumur hidup mereka yudhkarallah, Allah senantiasa diingat oleh mereka, wala yunsa, dan tidak dilupakan. Yang ketiga, kata sahabat yang mulia, ketakwaan itu adalah an yushkar ni'amahu wala yukfar. Nikmat-nikmat Allah sekecil apapun wajib kita syukuri. Jangan pernah kita kufur nikmat akan Allah Jalla fi'ula. Yang membuat mata kita bisa melihat Allah Jalla fi'ula, yang membuat telinga kita bisa mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa lisan kita berucap Allah Jalla fi'ula, yang buat lidah kita bisa merasakan makanan apapun, sehebat apapun makan kita, Allah Jalla fi'ula. Yang bisa membuat tangan kita memegang sesuatu adalah Allah Jalla fi'ula. Yang bisa membuat kaki kita ini melangkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita bisa tidur nyenyak dengan Allah tutupkan mata kita, Allah tutupkan pendengaran kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan obat, bukan karena rasa kantuk kita. Allah lah yang membuat rasa kantuk pada diri kita. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah senantiasa menjaga kita, ikhwatal iman. Maka sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Rasa syukur yang senantiasa ada pada diri kita, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang untuk kita sekali. Ikhwatal iman a'azanallah. Banyak dalil dan hadis-hadis Al-Quranul Karim dan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan bagi dia jalan yang terang benderang untuk kita. Kesempitan Allah akan bukakan seluas-luasnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula, Allah akan berikan makhraj, solusi, jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Setiap kita pasti punya masalah dalam hidup. Enggak mungkin seorang muslim, seorang manusia di atas muka bumi ini, siapapun dia, hidupnya tanpa masalah. Pasti semuanya masalah. Tapi setiap masalah kalau kemudian kita mencari jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan kita dapati. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjemput ketakwaan itu, menjemput rezeki itu dengan ketakwaan kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tiada disangka-sangka. Kadang-kadang kita salah menilai bahwa doa saya untuk berharap Allah berikan kepada kita kemudahan mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan. Kita terus doa itu, tapi kemudian itu belum diijabah. Tapi diijabah ternyata istri kita hamil, anak kita lahir dengan selamat, istri kita, anak kita sehat walafiat.
Banyak cara Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap permintaan-permintaan kita. Husnudzan kepada Allah adalah satu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan ketakwaan, bukan hanya rizki yang kita akan dapati dengan nilai ketakwaan tersebut. Termasuk ketika Nabiullah Nuh alaihi salam, berkata kepada umat mereka, berkata kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia memberikan nasihat kepada umatnya yang satu itu dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kepayahan. Maka apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Setelah kita banyak beristighfar, apa yang akan didapati saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan rezeki dari Allah, dari langit itu Allah turunkan terus, tiada henti. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah teruskan rezeki itu terus turun kepadanya. Bi amwal, dengan harta yang begitu banyak, wa banin, dan anak-anak keturunan. Harta adalah rezeki, anak keturunan adalah rezeki, tapi menjemputnya adalah dengan ketakwaan dia kepada Allah. Dan ketakwaan bisa dibuktikan dengan perbanyak istighfar oleh kita. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Kata baginda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia kita, maka kata beliau falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim dengan kerabatnya. Silaturahim adalah perwujudan dari nilai-nilai ketakwaan kita. Istighfar itu adalah ketakwaan kita. Silaturahim itu adalah ketakwaan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan itu adalah modal utama kita. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian ketakwaan, karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya adalah orang-orang yang muttaqi, menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bertakwa, menjemput rizki Allah sekecil apapun, yaitu dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi hak-hak kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua, marilah sama-sama terus kita merenungi, bermuhasabah pada diri kita, bahwa termasuk rezeki Allah adalah ketika kita mendapati kehidupan ini. Umur itu adalah ra'su malina, modal dasar kita. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan Covid yang 2 tahun hilang saudara kita, berhenti nafas mereka, hilang dari hadapan kita. Mereka sudah menjalani kehidupannya di hadapan Allah Jalla fi'ula. Kemudian kitalah yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat Allah yang lain, yaitu dipanjangkan usia kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan setiap nafas-nafas kita adalah keimanan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Kewajiban kita tunaikan, larangan-larangan Allah kita usahakan untuk senantiasa kita hindari, dan itulah ketakwaan yang Allah berikan kepada kita.
Maka syukuri segala macam ketakwaan yang ada pada diri kita, karena itulah jalan keselamatan bagi kita semuanya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika mereka semuanya akan berjalan keluar dari rumah mereka melakukan sebuah safar, mereka minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Nasihati kami duhai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita bertakwa di masjid ini, kita bertakwa di kantor kita, kita bertakwa di rumah tangga kita, kita bertakwa dalam aktivitas kita. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalaupun kita dalam hidup banyak melakukan kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan tutup dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan yang baik akan menghapus dosa-dosa dari perbuatan yang buruk kita. Wa khaliqin nas bihulukin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah nilai-nilai ketakwaan yang harus kita dapati, yang harus kita lakukan, yang harus kita cermati terus dalam hidup kita untuk mengais, menagih janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Semoga Allah Jalla fi'ala menjadikan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa hidup di atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma fir lana dhunubana, Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن شرك ولا ما خلق الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. ربك الرحمن. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحيات صلوات السلام علينا أشهد أن لا إله صلى الله عليه وسلم. أما بعد اللهم إنا نعوذ بك اللهم انا نعوذ بك من المأساة والمخرة
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.